Kenapa aku sampai akhirnya tiba-tiba bicara? Karena aku concern dengan budaya kita dan aku concern dengan kesejahteraan masyarakat yang dimana aku adalah bagian dari masyarakat-masyarakat yang sulit. Aku adalah bagian dari orang-orang yang gak punya privilege di Indonesia selain pendidikan aku. Itu satu-satunya privilege yang aku punya di Indonesia. Kepulangan Salsa Erwina Hutagalung menjadi peristiwa yang begitu menggetarkan hati banyak orang. Tangisan, harapan, dan semangat baru seolah berpadu dalam satu momen yang syarat makna. Sosok muda ini tak hanya kembali dengan membawa energi baru, namun juga hadir di tengah carut-marutnya wajah DPR yang makin hari kian disorot publik karena skandal, korupsi, dan berbagai drama politik yang membuat rakyat geram. Saat publik kehilangan kepercayaan terhadap elit, nama Salsa Erwina muncul sebagai simbol perubahan, sebagai sosok yang diyakini bisa menjadi cahaya kecil di kegelapan politik negeri ini. Dan kini, kepulangannya ke tanah air seakan memberi tanda bahwa babak baru perjuangan melawan ketidakadilan segera dimulai. Bukan rahasia lagi bahwa DPR kerap disebut sebagai salah satu lembaga paling bermasalah. Kasus demi kasus, mulai dari permainan anggaran, suap, hingga lobi-lobi gelap yang merugikan rakyat, seakan jadi tontonan sehari-hari. Rakyat sudah bosan, rakyat sudah muak. Di saat itulah publik haus akan figur muda yang bersih, berani, dan tidak takut menghadapi para elit busuk yang sudah terlalu lama bersembunyi di balik kursi kekuasaan. Salsa Erwina hadir dengan aura yang berbeda. Anak muda yang berpendidikan, vokal, dan punya integritas tinggi ini dianggap sebagai jawaban dari doa-doa rakyat yang ingin melihat ada pembaruan di negeri yang sedang carut-marut ini. Momen kepulangannya ke Indonesia bukan hanya sekadar perjalanan pulang seorang tokoh muda, melainkan momentum yang membuat banyak orang menitikan air mata. Tangisan haru masyarakat yang menyambutnya di bandara menjadi bukti betapa besar harapan mereka terhadap sosok ini. Di media sosial, tagar "Selamat Datang Salsa" langsung trending. Wajahnya yang sederhana namun penuh ketegasan menyalakan semangat, bukan hanya di kalangan muda, tetapi juga rakyat kecil yang sudah terlalu lama dipinggirkan. Kepulangannya dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap DPR yang selama ini dianggap hanya mementingkan kepentingan kelompok kecil dan melupakan suara rakyat. Banyak orang percaya, Salsa bukan sekadar figur. Ia membawa narasi perubahan. Harapan rakyat yang selama ini terpendam kini menemukan wadah. Di tengah politik transaksional yang kotor, kehadirannya seolah menjadi oase di padang tandus. Orang-orang menyebutnya sebagai semangat baru untuk Indonesia, sebuah semangat yang tidak hanya sekadar jargon, tapi hadir dari ketulusan hati seorang anak bangsa yang berani berdiri di tengah badai. Tak sedikit yang menyebut kepulangannya ini sebagai titik awal lahirnya era baru. Era di mana anak muda berani bersuara lantang melawan mafia politik, era di mana kebenaran kembali mendapatkan tempat di tengah kerumitan elit yang semakin jauh dari nurani rakyat. Di balik tangisan haru, ada pula ketegangan. Kepulangan Salsa Erwina jelas tidak disukai oleh banyak pihak, terutama mereka yang merasa nyaman dengan sistem bobrok. Elit-elit politik yang korup tentu gelisah. Mereka tahu bahwa anak muda ini punya daya tarik luar biasa, mampu menggerakkan massa, dan lebih berbahaya lagi, ia dipercaya rakyat. Rasa takut para koruptor bukan tanpa alasan. Mereka sadar bahwa satu suara lantang yang didukung jutaan orang bisa menghancurkan dominasi yang sudah lama mereka bangun. Kepulangan Salsa seolah menjadi mimpi buruk bagi para mafia politik di Senayan. Namun justru disitulah letak kekuatan Salsa. Ia datang bukan untuk mencari musuh, melainkan untuk membawa harapan. Harapan yang sudah lama mati suri. Ia berbicara tentang keadilan, tentang keberanian melawan ketidakjujuran, tentang Indonesia yang lebih baik untuk semua, bukan hanya untuk segelintir orang. Dalam setiap pidato singkatnya, ia menekankan pentingnya generasi muda mengambil alih peran. Katanya, masa depan tidak bisa lagi disandarkan pada wajah-wajah lama yang hanya sibuk dengan kepentingannya sendiri. Masa depan adalah milik generasi baru, generasi yang tidak takut kotor demi membersihkan bangsa ini dari kerak-kerak korupsi. Sambutan rakyat yang begitu meriah menggambarkan betapa mereka haus akan perubahan. Dari petani, mahasiswa, hingga pekerja kecil, semua merasa terwakili oleh sosok Salsa. Mereka menyebutnya anak bangsa yang berani, putri reformasi baru, bahkan ada yang menjulukinya sebagai senjata rakyat melawan oligarki. Julukan-julukan ini bukan sekadar pujian kosong, melainkan lahir dari rasa percaya. Rasa percaya bahwa ada harapan untuk memperbaiki carut-marut DPR dan menjadikan Indonesia benar-benar berpihak kepada rakyatnya. Dalam perjalanan pulangnya, banyak media yang meliput dan menyorot setiap langkahnya. Ada tangisan ibu-ibu yang memeluknya sambil berkata, "Kami titipkan masa depan anak-anak kami padamu." Ada mahasiswa yang membawa poster bertuliskan, "Salsa adalah semangat baru bangsa." Ada pula rakyat kecil yang datang jauh-jauh hanya untuk melihat sosoknya secara langsung,
karena mereka merasa bahwa kepulangannya adalah momentum sejarah. Semua itu menegaskan bahwa ia bukan sekadar tokoh, tapi simbol harapan. Kita tahu, jalan yang akan ditempuh Salsa Arwina tidak akan mudah. Lawan yang dihadapi adalah para elit politik yang berpengalaman, punya uang, jaringan, dan kekuasaan. Namun justru disitulah letak keberaniannya diuji. Sosok ini tidak lahir untuk menjadi bagian dari sistem busuk, melainkan untuk mengubahnya dari dalam. Rakyat sudah siap mendukung, mahasiswa sudah siap turun ke jalan jika diperlukan, dan generasi muda sudah bersatu padu memberi energi. Kepulangannya ke tanah air seperti membuka lembaran baru, babak di mana suara rakyat kembali menggema lebih keras daripada intrik politik di Senayan. Banyak analis politik mengatakan bahwa kepulangan Salsa bisa menjadi momentum pergeseran besar. Dari politik lama yang penuh drama ke arah politik baru yang bersih dan penuh integritas. Ia bisa menjadi katalisator perubahan. Bayangkan jika anak-anak muda mulai terinspirasi, mulai berani mengambil posisi penting, mulai memutus mata rantai kotor yang sudah mengakar. Kepulangan ini bukan hanya soal satu orang, melainkan soal generasi. Generasi yang berani berkata, "Cukup sudah," terhadap segala bentuk ketidakadilan. Harapan besar kini bertumpu padanya. Harapan agar ia tetap konsisten, agar ia tidak tergoda oleh kekuasaan, agar ia tidak dikooptasi oleh elit yang ingin menjadikannya alat. Rakyat berharap ia tetap teguh memegang integritas. Karena dalam dirinya, rakyat menitipkan mimpi tentang Indonesia yang benar-benar merdeka dari korupsi, dari pengkhianatan terhadap amanah rakyat, dan dari wajah-wajah lama yang hanya pandai berbicara namun miskin kerja nyata. Kepulangan Salsa Arwina Hutagalung adalah momen sejarah. Tangisan rakyat yang menyambutnya bukan sekadar emosi, melainkan tanda betapa besar luka yang sudah lama dipendam. Harapan yang lahir bersamanya bukan sekadar angan-angan, melainkan tekad kolektif untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan semangat baru yang dibawanya bukan hanya miliknya sendiri, melainkan milik kita semua. Inilah saatnya, di tengah carut-marut DPR, muncul semangat baru untuk Indonesia. Semangat yang lahir dari keberanian seorang anak muda, yang berani berdiri tegak, menantang arus, dan menyalakan cahaya di tengah kegelapan politik. Salsa Arwina telah pulang, dan bersama kepulangannya, rakyat kembali percaya bahwa perubahan bukan hanya mimpi. Perubahan adalah nyata, dan semangat baru untuk Indonesia telah menyala. Kini tinggal kita menjaga, mendukung, dan memastikan bahwa api harapan itu terus membara, hingga benar-benar membakar habis segala kebusukan yang mencengkeram negeri ini.